Saya sempat, mencoba, mengklarifikasi Hmm, kepada, lingkaran Prof. Mahfud ya ya, soal itu. Ini kenapa ada rapat seperti ini? hmm, Jawabannya kurang lebih memang ada pergerakan di luar, apa namanya, jadi Pak Menteri kurang lebih tidak tahu ada pergerakan itu, hmm, Deputi Satu yang, hmm, mengumpulkan dan akhirnya kan dibatalkan ya, ada ya, surat hmm, pembatalan acara. hmm. Tetapi setidak-tidaknya, kondisi itu kita, menyadarkan kita bahwa ada beberapa elemen negara, penyelenggara negara yang bergerak diam-diam untuk kemudian membahas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hifzibun Arif dari Forum News Network. Soal penundaan pemilu ini kelihatannya sementara ini reda ya kalau itu melalui jalur konstitusi ya. Ini amandemen karena partai-partai pengusung pemerintah sudah menyatakan menutup pintu amandemen gitu supaya nggak digunakan penumpang gelap ini kata PDIP. Kemudian diiakan oleh Nasdem dan yang terbaru ini dari P3. Tetapi orang kemudian banyak mencurigai ada celah lain, yakni menunda pemilu itu berkaitan dengan anggaran dan ketidaksiapan dari KPU. Saya akan mendiskusikan ini dengan seorang ahli hukum tata negara dari Pusako, Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Ferry Amsari. Assalamualaikum, Bung Ferry. Waalaikumsalam Mas Ersu. Ini saya ingin mendiskusikan dengan Anda, menarik ini juga. Apakah mungkin gitu menunda pemilu ini dengan alasan anggaran dan kedua KPU-nya tidak sanggup melaksanakan karena soal ini pun ternyata sudah dicuitkan tanggal 10 lalu oleh mantan Menak yang juga petinggi atau elit P3 Lukman Hakim Saifuddin. Ini bagaimana ini Anda melihatnya? Apakah ini merupakan bagian dari manuver untuk menunda pemilu? Ya, untuk menjawab pertanyaan yang sulit itu saya menggunakan dua pendekatan Mas Ersu. Oke. Pertama, apakah penundaan pemilu itu dibolehkan secara konstitusi? Hmm. Kedua, apakah secara politik memungkinkan, gitu ya. Hmm. Nah, saya ingin memulai dari pendekatan konstitusional dulu karena Undang-Undang Dasar 1945 itu kan the supreme law of the land ya, Ya. peraturan tertinggi yang menjadi acuan. Nah, di dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, pemilu itu kan dilangsungkan 5 tahun sekali untuk memilih presiden, DPR, DPD, dan DPRD. Hmm. Jadi secara konstitusional wajib 5 tahun sekali apapun yang terjadi untuk dilaksanakan. Hmm. Bahkan kalau mau tarik percontohan ya, di negara-negara yang sedang berkonflik pun pemilu dilaksanakan. Hmm. Di negara-negara yang bencana pun dilaksanakan. Cuman memang ada yang pemilu itu susulan karena dampaknya mungkin di daerah tertentu agak lebih besar, nanti mereka menyusul. Tapi secara paket besar pemilu itu harus dilaksanakan. Saya mau contohkan ya, bahkan ketika 9/11 ya di Amerika itu melanda kota New York, mereka sedang melangsungkan dua pemilu dua partai besar ya, Partai Demokrat dan Partai Republik. Awalnya sama sekali mereka tidak ingin menunda ketika ledakan itu terjadi. Beberapa TPS tetap buka, tetapi permasalahannya adalah satu, polisi yang menjaga TPS seluruhnya diperintahkan ke ground zero dan pemilih mengalami kendala ke TPS karena macet besar gitu ya. Lalu diputuskan ditunda, disusul. Disusul itu hanya 1 bulan. Jadi bayangkan bencana sebesar itu tetap pemilu prosesnya dilaksanakan dan dipastikan penyelenggaraan pemilu berlangsung. Bahkan di tengah badai Katrina sekalipun, itu yang hilang bukan hanya TPS, tapi petugasnya juga hilang. Hmm. Tapi dalam ukuran waktu 3 bulan mereka susulkan. Jadi pemilu itu tetap dilangsungkan di hari H pemilu, tetapi beberapa daerah yang terkendala nanti disusul. Ini Nah, kita kan menghadapi pandemik.
Ya, kalaupun ada usulan karena pandemik, ya di daerah yang tingkatannya luar biasa mungkin disusul, tapi pemilunya tidak boleh ditunda. Jadi secara konstitusional pemilu itu memang proses yang harus dilakukan untuk memastikan transformasi kekuasaan berlangsung dengan baik. Itu Nah, jadi secara apapun konstitusional alasannya, tidak, apapun alasannya. apapun alasan. Ya, jadi kayak hukum gitu ya, kata walaupun langit runtuh, hukum harus tegakkan gitu. Ini juga gitu, walaupun Iya, langit runtuh, pemilu pemilu harus itu kan jalan. bagian. Ya. Karena ada perlu dijelaskan kepada publik ya, pasal 7 Undang-Undang Dasar itu kan menyebutkan bahwa masa jabatan presiden itu hanya 5 tahun, dua periode. Dan itu eksplisit sebenarnya. Saya bisa cerita panjang secara sejarah kenapa 2 periode dan 5 tahun dalam konteks Indonesia. Dan selalu ya itu menjadi kewajiban pergantian kepemimpinan. Nah, masalahnya di dalam sistem presidensial, godaan terbesar presiden itu adalah memperpanjang masa jabatannya, karena seluruh kekuasaan yang lain menumpuk di dirinya 5 tahun itu. Karena dia kepala negara, kepala pemerintahan begitu ya. Nah, satu-satunya yang tinggal adalah pembatasan-pembatasan kekuasaan itu. Salah satunya masa jabatan. Nah, selalu seorang presiden digoda. Presiden Soekarno tergoda hingga 21 tahun, bahkan mendeklarasikan dirinya sebagai presiden seumur hidup. Presiden Soeharto apalagi 6 periode, tergoda padahal janji mau melaksanakan sistem presidensial secara murni dan konsekuen. Murni dan konsekuen itu maksudnya adalah pembatasan masa jabatan. Tapi tergoda juga 6 periode. Terjadi Franklin Delano Roosevelt di Amerika, terjadi Putin di Rusia, terjadi Erdogan di Turki, terjadi di Filipina, Duterte. Jadi memang presiden itu tergoda begitu enak jadi presiden begitu ya. Tapi secara konstitusional karena perintahnya membatasi masa jabatan. Sehingga presiden memang harus turun 5 tahun kalau sudah 2 periode. Suka tidak suka ya presiden itu hebat atau bagaimanapun dia harus turun kalau sudah 2 periode 5 tahun 5 tahun. Nah, itu secara konstitusional tidak boleh presiden melampaui itu. Nah, kan ada yang mengatakan ini kan bisa diubah melalui amandemen. Kalaupun mau mengubah melalui amandemen, maka tidak boleh diberlakukan kepada presiden yang sedang menjabat, karena itu konflik kepentingan. Diberlakukan untuk presiden berikutnya boleh. Nah, itu secara konstitusional sama sekali tidak boleh. Tapi apakah memungkinkan secara politik? Banyak contohnya penyimpangan konstitusional. Ya, presiden itu berupaya menggunakan kekuatannya. Ada teorinya ya, some force ya, kekuatan tertentu yang bisa some political force ya, yang bisa menekan untuk memastikan perpanjangan masa jabatannya. Putin contohnya, dia mematuhi konstitusi, tapi begitu dia habis, diangkatnya stafnya menjadi presiden dan dia perdana menteri. Dalam proses itu dia ubah konstitusi. Begitu terjadi perubahan, dia ubah lagi hingga bisa berkali-kali. Nah, ini yang menurut saya secara politik apa saja mungkin terjadi, apalagi kepada penguasa-penguasa yang tidak menghormati konstitusi, yang tergoda dengan godaan masa jabatan. Oke. Tapi gini, kalau kita ngomong dari sisi amandemen konstitusi, benarkah dengan apa yang dilakukan oleh PDIP, kemudian disusul oleh Nasdem dan belakangan P3 itu betul-betul menutup pintu? Atau Anda masih melihat sebenarnya masih ada celah juga kalau mau menggunakan konstitusi itu? Ya, kalau secara amandemen, kalau PDIP menarik sebagai partai mayoritas ya, berat sekali akan terkumpul katakanlah upaya untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar. Kecuali memang PDIP dikeroyok rame-rame ya, dengan DPD bergabung di dalamnya, itu masih ada. Tapi hampir tidak mungkin itu secara konstelasi kan. Partai ini pasti ada yang tidak mau perpanjangan kekuasaan, karena sebagian besar ketua umum partai kan tergoda untuk maju, gitu ya. Dan pembagian kan tidak sama rata walaupun satu koalisi. Memang akan secara hitungan-hitungan matematika konstitusionalnya akan berat ya. Tetapi sekali lagi dalam politik selalu ada celah dan ruang untuk bernegosiasi.
dan biasanya sifatnya saling tawar-menawar ya. Ada suatu kasus tertentu atau tawaran tertentu yang kemudian bisa menarik dan mengubah konstelasi. Karena hemat saya memang sepanjang 2022 ini akan diusahakan, tapi begitu lepas akhir tahun 2022, maka kalau tidak terjadi amandemen tidak akan mungkin ada perpanjangan karena konsentrasi akan tertuju kepada pemilu sepanjang kemudian penyelenggara sudah mempersiapkan dengan baik. Kalau sudah terkonsolidasi kekuatan mau menyimpangkan konstitusi ya sulit juga ya. Ya, oke. Tetapi gini, saya membaca dalam Anda diwawancara oleh semua media dan menyatakan bahwa ini bagaimanapun tetap harus kita waspadai. Masih ada celah itu ya, ini berkaitan dengan keberadaan KPU dan soal anggarannya yang sampai sekarang belum dibahas. Itu gimana itu penjelasannya? Iya, tanpa anggaran, tanpa pengesahan, tentu tidak mungkin ada teknis kepemiluan yang akan diselenggarakan. Ya. Dan itu bisa menjadi alasan bagi penyelenggara untuk mengatakan tidak mampu menyelenggarakan pemilu. Nah, disinilah pengkhianatan konstitusional itu, karena penyelenggara itu ditunjuk untuk mampu menyelenggarakan pemilu, bukan untuk mengatakan tidak mampu. Apakah kemudian anggaran itu harus terhutang terlebih dahulu? Ya harus dilaksanakan. Bagaimanapun yang paling penting menyelamatkan demokrasi konstitusionalnya, bukan kemudian tertawan dengan pembuat anggaran. Ya. Nah, ini yang memang masih berputar-putar ya, berbagai revisi dilakukan. Memang agak janggal juga kalau hitungan-hitungannya semestinya selesai soal anggaran karena bisa dihitung kok perubahan anggaran dan kebutuhan yang ada secara detail. Tetapi ini saya tidak tahu ya apa sebenarnya sedang terjadi, tapi tarik ulurnya cukup kuat. Bagaimanapun APBN itu kan persetujuan bersama karena dia undang-undang ya antara DPR dan pemerintah. Di titik ini ada peran pemerintah untuk kemudian mengulur-ulur waktu ya. Nah, bagi saya ini ya kalau memang ada niatan untuk mematuhi konstitusi, tidak mencoba menawan penyelenggara pemilu, ya harusnya APBN perubahan yang berkaitan dengan anggaran pemilu sudah segera disahkan. Kedua, apa yang perlu dikomentari adalah soal penyelenggara. Saya harus akui ya proses penentuan penyelenggara kemarin ada banyak kritikan para pemantau ya proses yang mengatakan proses itu lebih banyak penentuannya kepada penyelenggara yang dekat dengan partai-partai dan kepentingan partai tertentu. Ya. Nah, ini akan membuat berat situasi ya. Mudah-mudahan para penyelenggara terpilih berkomitmen mematuhi konstitusi. Mudah-mudahan kekhawatiran ini sekedar kekhawatiran di permukaan dan tidak terjadi. Ya. Jadi apa kekhawatirannya itu? Ini semacam skenario baru gitu, sengaja ditunda dan sehingga kemudian persiapannya tidak cukup matang dan kemudian nanti pada satu titik tertentu kemudian Pak KPU tidak sanggup menyelenggarakan pemilu. Apa seperti itu kecurigaan yang muncul? Ya, saya mengkhawatirkan ke sana Mas Hersu kalau anggaran tidak ada, lalu timbul saja pernyataan dari penyelenggara mereka tidak mampu, ini akan merepotkan permainan. Pernyataan itu akan bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, terutama pemerintah yang berkeinginan memperpanjang masa jabatan sebagai keadaan yang memaksa mereka bisa mengeluarkan Perpu misalnya, gitu ya. Padahal harus dilihat bahwa Perpu itu tidak boleh juga bertentangan dengan konstitusi. Nah, apa siklus perdebatan semacam ini akan membuka ruang berlarut-larutnya proses penyelenggaraan. Padahal kalau kita lihat tahapan itu cukup banyak ya, dan hampir bisa dikatakan KPU belum menuntaskan peraturan terhadap tahapan-tahapan itu. Padahal menurut Undang-Undang Pemilu, setiap tahapan itu harus dibentuk peraturannya, bentuk PKPU. Kalau tidak ada, tidak akan ada dasar untuk pelaksanaan teknis. Nah, ini ruang-ruang yang bisa menawan proses penyelenggaraan pemilu menurut saya yang memungkinkan diambil kesempatan ya, tiba-tiba ada penyamun yang akan memanfaatkan keadaan dan menggolkan kepentingannya untuk
kurang lebih memperpanjang masa jabatan, menunda pemilu dan segala macam. Ya. Oke, katakanlah kita gini, sampai sekarang ini kan orang masih mempersoalkan, pengamat juga banyak mempersoalkan, kenapa tidak segera dibahas anggaran itu kan? Kalau saya membaca ada berbagai revisi kan, pertama 86 triliun yang diajukan oleh KPU dan itu dianggap terlampau besar karena kalau kita lihat angkanya tahun 2019 itu kan hanya 26,5 triliun lah kira-kira gitu. Sebelumnya malah 2014 14 triliun dan kemudian lompat menjadi 86 triliun. Ini pun juga jangan-jangan menjadi pertanyaan juga apakah memang ada unsur kesengajaan ini membesarkan plafon itu sehingga itu menjadikan semacam alasan bahwa pemerintah nggak sanggup membiayai itu. Meskipun kemudian sekarang direvisi saya dengar terbaru itu 60 triliun yang diajukan. Ya. Jadi kalau dilihat ya situasinya kan pertama berdasarkan putusan MK 55, proses penyelenggaraan pemilu akan serentak di 2024. Tentu ini akan berbeda dengan 2019 situasinya. Kebutuhannya, tenaganya, gaji dan segala macamnya akan mengikuti pembengkakan proses. Tetapi ini kan akumulasi anggaran ya. Dulu kan terpisah dan perhitungannya sudah disampaikan oleh KPU dan menurut saya banyak hal yang cukup beralasan merespon penyelenggaraan pemilu serentak. Jadi usulan itu masih masuk akal ya. Mungkin akan ada upaya penghematan di titik-titik tertentu, tapi memang jangan sampai merusak tahapan-tahapan yang signifikan. Apalagi kita akan meningkatkan sistem kepemiluan kita ya, yang memperhatikan teknologi dan segala macamnya, tentu akan menambah biaya. Belum lagi pendidikan kepemiluan, karena ini pemilu serentak, perlu lagi sosialisasi, dan itu ya angkanya tentu akan berbeda 5 tahun sekali. Dan kalau kita perhatikan siklus peningkatan anggaran pemilu, itu signifikan saja. Ya. Meningkatnya ya cukup luar biasa per 5 tahun sekali. Nah, jadi tidak karena jumlah anggaran itu masih sangat kecil ya. Tadi makanya sebelum mulai acara sempat saya berseloroh dengan Mas Hersu, alasan Pak Luhut misalnya anggaran pemilu terlalu besar itu tidak masuk akal. Pernyataannya kontradiktif dengan kebutuhan anggaran IKN yang jauh lebih besar ya, 400 triliun lebih, padahal pembentukan ibu kota baru bukanlah sesuatu kewajiban di Undang-Undang Dasar. Yang wajib itu ya pemilunya. Nah, karena bahkan anggarannya lebih besar ya yang harus dijalankan tentu yang konstitusional terlebih dahulu ya, bukan yang berdasarkan kesepakatan pemerintah dengan DPR. Nah, jadi kalau soal anggaran itu bagi saya bukan isu utama ya. Bukan isu utama dan akal-akalan Pak Luhut saja karena sedang berkampanye menunda pemilu begitu ya. Iya. Oke, nah sekarang gini, kita kan perlu mengantisipasi dan tentu saja saya ingin mendapatkan insight-nya dari sisi ketatanegaraan. Artinya kan tadi Anda sejak awal menyatakan bahwa tidak ada alasan apapun untuk menunda pemilu, bahkan kalau tadi saya sebut sebagai langit runtuh pun harus tetap melakukan pemilu. Tapi kalau kemudian nanti muncul, katakanlah semacam itu yang banyak dikhawatirkan orang yang saya sebut juga tadi, Pak Lukman Hakim Saifuddin mempertanyakan, kalau sampai kemudian KPU menyatakan tidak sanggup melakukan pemilu, itu di mana dari sisi ketatanegaraan? Ya, sebenarnya banyak format hukum tata negara, misalnya berlaku hukum tata negara darurat ya. Bisa saja dilakukan proses penggantian penyelenggara. Kan ada list penyelenggara itu ya. Karena Anda tidak mampu ya Anda harus mundur. Biarkan penyelenggara lain masuk ya. Nah, yang saya khawatirkan ini semua sudah bekerja sama, saling membenarkan satu sama lain ya. Penyelenggaranya sudah tidak sanggup, DPR-nya juga merasa begitu, pemerintahnya juga merasa begitu. Ini tentu saja tindakan melanggar konstitusi ya, satu. Dan respon konstitusional tentu saja adalah membangun hukum tata negara darurat. Akan ada terjadi ruang yang luar biasa terkait kekuasaan. Apakah kekuasaan otoriter yang dominan? Tentu mereka akan memenjarakan dalam tanda kutip proses penyelenggaraan pemilu terhenti, begitu ya. Lalu kalau ternyata publik yang kemudian lebih dominan memprotes hak-hak konstitusional mereka, maka akan berlaku pengambil alihan kekuasaan ya, karena situasinya tidak akan stabil.
Jadi ini dilihat dulu siapa yang paling dominan itu, Mas Hersu. Tapi saya berharap ini tidak terjadi karena ini kita akan mengulang sejarah lagi, proses demokrasi akan mundur jauh sekali ya, dan di mana saja kekuasaan otoriter itu akan ada masanya. Dan orang akan mengenal ini sebagai kekuasaan yang tidak sehat, bermasalah. Dan ini harus diingat betul oleh Presiden Jokowi termasuk oleh Pak Luhut bahwa siapapun yang menggunakan tangan otoriter suatu waktu dia akan dikalahkan oleh waktu. Jadi tidak boleh juga dia memaksakan kehendak saat ini. Memang mungkin segala kekuasaan akan menumpuk di dirinya, tetapi lambat laun ya tidak akan berjalan dengan baik juga. Ya. Tapi sekali lagi dalam situasi politik seperti saat ini potensi itu akan sangat masuk akal ya. Jadi ada beberapa orang guru besar HTN melihatnya sangat normatif ya, sangat positivistik sesuai teks. Tidak mungkinlah ada penundaan pemilu eksplisit kok di teks itu. Tetapi dalam kajian politik ketatanegaraan sesuatu yang di teks itu bisa terjadi perubahan-perubahan yang jauh dari sangkaan konstitusional. Itu sebabnya penghormatan terhadap konstitusi harus dilakukan oleh semua orang, termasuk oleh presiden dan yang berkuasa. Saya mau contohkan, Obama itu tergoda juga, maksudnya digoda juga oleh orang-orang, terutama di lingkarannya ya. Ini lanjutkan dong 3 periode gitu ya. Walaupun sudah ada ketika Franklin Delano Roosevelt 4 periode, lalu di amandemen Undang-Undang Dasar Konstitusinya jadi amandemen ke-22 hingga dibatasi 2 tahun. Tapi begitu publik melihat ini yang akan maju Donald Trump nih, gawat kita nih, presiden nih. Ya Obama 3 periode saja. Obama mengatakan ada 2 hal yang membatasinya. Satu katanya istri dan anak-anaknya tidak menyukai kalau dia melewati batasan. Karena ini waktunya waktu keluarga lagi gitu ya. Nah di Indonesia kan sulit. Biasanya keluarga yang mendorong-dorong bapaknya ingin terus berkuasa, ibunya terus berkuasa. Keluarga masuk ke kekuasaan kalau perlu gitu ya. Nah yang kedua kata Obama, saya tidak akan melanggar konstitusi. Nah inilah bentuk penghormatan konstitusi tertinggi gitu ya. Begitu dia digoda, dia menghormati konstitusi. Adakah ini di diri para penyelenggara negara kita? Kalau ada, mereka negarawan. Tapi kalau kemudian mereka menyimpangkan, itulah para penyamun konstitusional itu ya. Oke, tapi ini kan Anda berpikir dalam tataran etis gitu ya, sebagai seorang negarawan gitu. Tetapi kan kita sebenarnya sekarang itu mesti jujur sudah melihat ada realitas, ada upaya-upaya untuk itu. Jadi bukan sekedar didorong-dorong lagi, udah intensi itu, ini bukan intensi lagi tuh, tapi sudah dilakukan. Tapi kemudian karena ada sejumlah negarawan lah, kita sebut seperti Bu Megawati, Pak Surya Paloh yang masih tidak tergoda soal itu, kita masih beruntung Indonesia ini ada semacam itu. Tapi kan kita melihat ada kecenderungan penguasa sekarang ini melakukan apapun agar tujuannya tercapai, dan sejauh ini itu berhasil gitu. Ya fakta itu banyak buktinya ya bahwa ada pergerakan-pergerakan untuk mencoba menyimpangkan konstitusi. Misalnya saya merasa tidak mungkinlah menteri-menteri tiba-tiba bicara soal perpanjangan masa jabatan, penundaan pemilu tanpa ada anggukan ya. Meskipun sekedip mata anggukan itu ya dari presiden ya. Pasti ada itu karena tidak mungkin mereka akan bergerak. Dan kalau diingat Mas Hersu, ini yang beken sekali dari pernyataan Jokowi bahwa upaya memperpanjang menambah periode itu adalah tamparan bagi Jokowi ya. Mencari muka dan menjerumuskan ya. Nah, bagi saya ini menteri-menteri sudah menyampaikan, ketua umum partai menyampaikan, beberapa orang kepala daerah menyampaikan soal penundaan itu. Itu kan Jokowi ditampar berkali-kali, tapi kok nggak marah begitu ya. Ya harusnya kalau Jokowi tidak setuju, ya harusnya diperintahkan untuk menghentikan. Apalagi yang menyampaikan itu kabinetnya, bagian dari kekuasaannya yang menyampaikan. Mau tidak mau akan dikaitkan dengan Jokowi. Bahkan problematika dari sikap Jokowi yang ragu-ragu ini tiba-tiba keluar pernyataan baru yang mengatakan biasa di alam demokrasi ada wacana itu. Tapi yang tidak biasa itu, yang mewacanakan itu menteri-menteri.
Betul. bagian dari dirinya penyelenggara negara yang semuanya harus taat konstitusi. Kalau akademisi, kalau masyarakat, bolehlah mereka punya hak untuk menyampaikan pendapat. Dia mau berpikir di luar konstitusi, ya silahkan. Tapi penyelenggara negara mestinya panduannya yaitu konstitusi itu sendiri. Nah, ini konstitusi itu seolah-olah dipertanyakan berkali-kali, padahal yang membuatnya selain ibu bapak bangsa dilakukan perbaikan oleh para pelaku perubahan konstitusi, the framers of constitution. Jadi ini orang-orang yang terpilih untuk membenahinya, tiba-tiba menteri-menteri penguasa ya mencoba mencari jalan untuk menyimpangkan. Nah, disinilah masalahnya, bahwa memang ini bagian dari bukti memang sudah ada upaya-upaya mengarah untuk melawan konstitusi keluar dari jalur. Bahkan yang saya tidak habis pikir pernyataan Pak Luhut yang mengatakan, apa salahnya, coba tunjukkan kenapa Pak Jokowi harus mundur. Lah, itu kok penyelenggara negara tidak paham bahwa ada di konstitusi, ada di undang-undang pemilu, pembatasan kekuasaan, dia harus segera berakhir tanpa kemudian harus dipaksa oleh masyarakat banyak. Konstitusi itulah penghormatan tertinggi. Oke, karena itu tadi saya mengajak Anda untuk berpikir tidak dalam kerangka dari sisi konstitusional dan kemudian ini kerangka etis, karena ya apa boleh buat kita mesti menyatakan bahwa soal etika kenegarawanan dan sebagainya sudah tidak ada pada bangsa kita ini. Bahkan sebenarnya saya terkejut ketika kemarin Pak Mahfud MD kantornya itu menyelenggarakan rapat koordinasi di Balikpapan itu yang katanya juga berkaitan menanggapi isu-isu soal penundaan pemilu ini. Dan salah satu statementnya Pak Mahfud itu coba saya baca, ini mirip sekali dengan apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi, dengan meskipun frasanya berbeda ya. Ini pada kalimat terakhir begini, beliau menyatakan isu yang berkembang itu adalah isu politik di luar agenda tugas pemerintah dan pemerintah tidak bisa menyetujui maupun menolak. Ini kan menurut saya seolah-olah Pak Mahfud itu tidak mengetahui bahwa isu itu bukan di luar pemerintahan, itu ada di dalam pemerintahan. Ya, saya sempat mencoba mengklarifikasi kepada lingkaran Prof. Mahfud ya soal itu. Ini kenapa ada rapat seperti ini? Jawabannya kurang lebih memang ada pergerakan di luar jadi Pak Menteri kurang lebih tidak tahu ada pergerakan itu. Deputi 1 yang mengumpulkan dan akhirnya kan dibatalkan ya, ada surat pembatalan acara. Tetapi setidak-tidaknya kondisi itu kita menyadarkan kita bahwa ada beberapa elemen negara, penyelenggara negara yang bergerak diam-diam untuk kemudian membahas itu. Apakah forum itu untuk memastikan bahwa tidak ada penundaan pemilu? Ya memang agak mengkhawatirkan kalau dilihat judul surat ya. Dan ya syukurlah publik mengawasi lalu kemudian acara itu dibatalkan. Nah, soal pernyataan Prof. Mahfud saya tidak tahu persis ya apakah itu dalam konteks memberikan pemahaman bahwa memang tidak boleh ada penundaan atau sebaliknya ada gerakan-gerakan yang di luar kendalinya sedang melakukan sesuatu. Ya mudah-mudahan tidak. Saya berpikirnya kan dua tadi Mas Hersu, pendekatan konstitusionalnya sangat letterlek ya, bahwa tidak mungkin terjadi. Tetapi saya juga menyampaikan pendekatan politiknya. Di banyak contoh negara memang akan ada gerakan-gerakan berupaya memperpanjang masa jabatan dengan berbagai cara. Dan itu terlihat dari apa yang disikapi oleh Pak Presiden Jokowi ya. Saya melihat ada upaya-upaya untuk membuka ruang itu. Dan inilah godaan seorang presiden itu. Dari tindakan-tindakannya, tindakan bawahannya, sikap-sikap yang kemudian seolah-olah membuka jalan dan segala macamnya, baik oleh para menteri, oleh orang-orang yang menjadi tim sukses presiden, oleh para pendukungnya, semua ke arah itu, semua membicarakan itu. Itu yang mengindikasikan bahwa presiden punya kepentingan untuk melakukan itu. Yang saya harapkan itu presiden tinggal mengucapkan kata-kata sederhana. Saya ingat Pak SBY dulu mengucapkan juga, cukup 2 periode. Nah, kalau memang presiden tidak tergoda, tinggal ngomong saja, cukup 2 periode. Semua yang bicara
yang berbeda dengan saya itu tidak benar. Nah, Ya, sampai sekarang Presiden tidak pernah berani mengucapkan itu. ya, Itu mengindikasikan memang Presiden sedang tergoda. ya. Oke, karena itu saya kira berbagai opsi itu tetap harus kita kawal terus ya, gitu. Karena kelihatannya karena posisi tadi Presiden sudah tergoda dan karena itu ketika lingkungan godaan semakin besar, tentu saja masyarakat rakyat harus juga mengingatkan Presiden terus-menerus bahwa jangan sekali-kali lakukan langkah itu karena begitu melangkah kotak Pandora itu terbuka dan itu bisa terjadi segala hal, termasuk kemudian Presiden juga dijatuhkan karena langkah yang inkonstitusional itu gitu ya. Imbas dari melanggar konstitusi itu, Ya, jangan pikir hanya menguntungkan ya, dirinya, tapi akan ada banyak pengintai di balik dinding-dinding yang sedang memantau Presiden. ya, Begitu kelemahan terjadi, ya mereka akan mengambil kekuasaan. Dan yes, itu akan mengubah demokrasi kita ke arah yang sangat-sangat buruk. Sebagai warga negara, kita semua punya kewajiban melindungi kedaulatan kita sendiri, bahwa ini republik sipil, ya, bukan republik orang-orang tertentu, bukan republik partai politik, bukan republik militer, bukan republik kepolisian, tapi republik sipil. ya. Oke, terima kasih Bung Ferry Amsari dari Pusako Universitas Andalas. Terima kasih pencerahannya karena saya kira mungkin orang sekarang selama ini menganggap konstitusi itu karena bukan kitab suci, ya jadi bisa dong diubah. Karena itu kata Pak Jokowi, saya taat konsisten, taat, tunduk dan patuh pada konstitusi. Jadi ketika konstitusinya diubah, Pak Jokowi juga akan tunduk dan taat dan patuh pada konstitusi yang sudah diubah itu. Itu memang pernyataan sangat ambigu, makanya saya pikir itu pernyataan tidak tegas. Harusnya tegas, cukup 2 periode, saya patuh konstitusi, baru itu top. Yes, oke. Terima kasih Bung Ferry. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.